Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada saat ini pada materi nilai ekspektasi diskrit dan nilai ekspektasi kontinu. Kedua materi ini adalah materi yang sangat penting untuk dipelajari dan terdapat pada mata kuliah Statistika Matematika. Oke, perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari bagaimana cara menghitung dan memahami nilai ekspektasi diskrit, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu dan mengingat kembali apa itu peubah acak diskrit dan apa itu peubah acak kontinu. Karena nilai ekspektasi ini akan dibedakan menjadi dua jenis, dua macam berdasarkan jenis peubah acaknya. Jadi, di sini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama nilai ekspektasi diskrit dan yang kedua adalah nilai ekspektasi kontinu. Jadi, kedua nilai ekspektasi ini didasarkan kepada dua buah jenis peubah acak yang ada ya. Peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Apa sih peubah acak diskrit dan apa sih peubah acak kontinu? Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang nilai-nilai peubah acaknya itu berhingga ataupun tidak berhingga, tetapi masih bisa dihitung. Sementara peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya terdapat pada interval garis bilangan real. Jadi cukup jelas ya perbedaan antara keduanya. Contohnya apa sih peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu itu sendiri? Contohnya itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sangat ada ya, sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti misalkan kita melempar dua buah dadu ya, melempar katakanlah dua buah keping uang logam ya, nggak usah dadu, tetapi dua keping uang logam 100 kita lempar secara bersamaan. Jadi nanti yang kita harapkan adalah misalkan munculnya gambar ya pada koin pertama, pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Jadi yang perlu kita ingat di situ adalah jika kita melempar uang koin 100 secara bersamaan dan kita berharap yang muncul itu adalah munculnya gambar pada koin pertama, maka yang perlu kita ingat di situ adalah kita tentukan terlebih dahulu apa saja sih ruang sampelnya ya dari pelemparan dua buah koin uang logam secara bersama. Jadi sampelnya, ruang sampelnya itu nanti ada gambar, gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka ya. Jadi inilah nanti ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya itu ada 4 ya. Titik sampelnya ada 4 dan ruang sampelnya itu memiliki anggota 4. Titik sampelnya itu ada sebanyak 4 buah. Kemudian eksperimen tadi yang kita lakukan ini, kita berharap munculnya gambar pada koin pertama, ya, munculnya gambar pada koin pertama. Berarti di sini yang bisa kita simpulkan untuk peubah acak pertama ya, itu kita misalkan peubah acak pertama ini X1 itu nanti mewakili gambar-gambar ya, mewakili titik sampel yang nilainya itu adalah gambar-gambar. Nah, karena tadi eksperimen kita itu adalah munculnya gambar ya, eksperimennya adalah munculnya gambar pada munculnya gambar pada koin pertama ya. Eksperimennya adalah munculnya gambar pada koin pertama. Nah, ini eksperimennya ya. Jadi titik sampel yang pertama itu gambar-gambar.
Berarti dari titik sampel ini yang bisa kita simpulkan adalah gambar-gambar. Pada koin pertama muncul gambar dan pada koin kedua muncul gambar, ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya nilai peubah acaknya itu sama dengan 2, ya. X1 sama dengan GG itu nilainya sama dengan 2. Oke. Munculnya gambar pada koin. Ini kita ralat dulu ya. Kita misalkan di sini munculnya gambar pada koin. Oke. Berarti di sini X1-nya itu nanti akan bernilai X1 sama dengan GG, itu nilai peubah acaknya adalah 2, ya. Jadi seterusnya sampai nanti di sini kita X2, untuk nilai X2 itu nanti kita misalkan dia sebagai GA, ya, sebagai GA, dan ini nilai peubah acaknya sama dengan 1, ya. Kemudian X3 itu berarti nilai peubah acak yang ketiga itu nanti mewakili titik sampel AG, ya. Titik sampel AG itu nanti nilai peubah acaknya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena gambar itu muncul pada koin kedua. Nah, yang X2 juga nilainya 1 karena gambar muncul pada koin pertama, ya. Kemudian di sini X4 itu nanti nilai peubah acaknya adalah ini akan mewakili titik sampel AA, ya. Jadi nilai peubah acaknya itu nanti sama dengan 0. Oke, maka dari sini bisa kita simpulkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 0. Sehingga X1, X2, X3, X4 ini kita sebutlah dia sebagai peubah acak diskrit, yang nilai-nilai peubah acaknya berhingga dan bisa dihitung. Oke, dari sini cukup jelas ya pemberian contohnya. Kita bisa ambil contoh yang lain, misalkan pelemparan 2 buah dadu, ya, secara bersamaan. Jadi tentukan terlebih dahulu eksperimennya, apa yang kita harapkan, ya, muncul pada eksperimen tersebut. Jadi nanti dari eksperimen itu kita bisa menetapkan berapa saja nilai-nilai peubah acaknya. Oke, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu nilai peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu ini adalah peubah acak yang nilai-nilainya itu terdapat pada interval garis bilangan real, ya. Contohnya apa sih? Misalkan contohnya itu kita ambil rata-rata tinggi badan suatu siswa yang terdapat pada suatu kelas, ya. Rata-rata tinggi badan siswa pada satu kelas, ya, pada suatu kelas. Misalkan tinggi badannya itu siswanya mungkin kita sebutlah ya di kelas itu berkisar 30 siswa gitu ya. Dan itu tinggi badan siswanya itu paling rendah itu kita sebut dia berada di tinggi 153 cm, ya. Dan siswa yang tertinggi nilai tingginya itu kita sebutlah dia berada di nilai 180 cm. Sehingga kita bisa membuat interval nilai tinggi siswa, ya, nilai tinggi nilai tinggi kelas, ya, pada banyaknya siswa 30 tadi, itu tingginya itu berada di rentang X besar 153, X kecil 180 cm. Oke, X besar